Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dosen serta guru penguji, saya Azandi Pratama dengan NIM 031425700725 sebagai peserta PBG PAI Batch 2 UIN Sumatera Utara 2025 akan melaksanakan pembelajaran PAI kelas 11 DKV dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang menguasai, yang menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, alhamdulillah sehat ya. Oke, tadi kita sudah berdoa seperti biasa, kita lanjutkan tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir halla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun ilmal yakin latarawunnal jahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dengarkan namanya ya, kita absensi dulu. Ahmad Fadlan, Aisyah Az-Zahra, Alia Aziza, oke, hadir. Anditi Rifani, Ardiansyah, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Coba diperhatikan di bawah mejanya ada sampah-sampah atau tidak ya. Kalau masih ada sampah bisa dibuang, bersih ya. Oke ya. Jadi kita harus bisa menjaga kelas kita dengan nyaman, dengan bersih. Kenapa? Karena kebersihan sebagian daripada iman. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pertemuan lalu. Ini saya tampilkan dulu. Jadi pertemuan lalu kita sudah membahas materi tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Ya. Oke, jadi setelah kita pelajari materi pertemuan lalu, kira-kira kenapa banyak remaja yang masih terlibat perkelahian antar pelajar? Silakan Kak. Karena banyak remaja atau pelajar itu yang belum bisa mengontrol emosi dengan baik, terus juga karena pengaruh teman, dan terus juga karena memang belum memahami tentang agama. Oke, baik. Jadi banyak pelajar yang tidak bisa menahan emosinya dengan baik dan kurangnya pemahaman agama. Benar jawaban Naura. Nah, jadi tujuan kita mempelajari materi ini pertama supaya kita bisa mendefinisikan apa itu perkelahian dan apa itu tawuran pelajar. Faktor penting adanya perkelahian dan pelajar itu apa gitu penyebabnya. Lalu kita juga bisa berikhtiar
untuk mencegah perilaku menyimpang ini dalam penanganan pelajar yang menyimpang. Kedua, mendefinisikan pengertian baik khamar, tawuran, dan juga narkoba. Jadi pelajar ini seusia kalian banyak karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, akhirnya apa? Berkelahi. Setelah berkelahi, kalau dia beda sekolah, maka masing-masing kubu akan mengumpulkan pasukan, terjadilah tawuran. Nah, jadi perkelahian dan tawuran ini menurut Islam adalah tindakan yang dilakukan dengan keji karena tujuannya untuk menyakiti. Nah, lalu yang kedua, ini minuman keras. Minuman keras atau bahasa agamanya dikenal dengan khamar. Minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol dan etanol sehingga mempunyai sifat khamar, yaitu memabukkan. Dalil larangannya ada yang mau baca, ada yang masih ingat tentang khamar? Ya, silakan Nazli. Coba dibaca ayatnya. Di surah apa? Al-Maidah ayat 90 sampai 92. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada yang mau baca artinya? Arti tentang Al-Maidah 90 sampai 92. Ya, silakan Fatimah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk kalah, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Nah, kenapa minuman keras itu diharamkan, Pak? Karena yang pertama, minuman keras bisa memabukkan. Kedua, termasuk perbuatan keji. Tadi yang saya jelaskan di awal tentang perkelahian antar pelajar, ada yang hafal atau ada yang mau baca di surah apa dan ayat berapa? Ya, silakan Iqbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemarin sudah saya tugaskan sama kalian untuk melihat fenomena di lingkungan tentang perkelahian antar pelajar, lalu miras dan juga narkoba. Nah, ini saya tampilkan sedikit video tentang fenomena atau salah satu dampak negatif dari tawuran ya. Jadi silakan disaksikan, dipahami apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari video ini. Jangan, ampun, gue cuma lepas dulu. Lepas gue kek, boleh Pak. Pokoknya anak 95 harus mati. Dari mana kamu? Kok jam segini baru pulang? Udah sini, duduk dulu, Mam ngomong. Ngomong apa sih, Mbak? Tadi Mam lihat berita di TV, anak sekolah pada tawuran.
Oke ya, jadi akan selalu ada akibat dari setiap tindakan. Berpikirlah sebelum bertindak. Nah, jadi sebagai pelajar yang beragama Muslim, beragama Islam, jadilah kita pelajar yang Islami. Tinggalkan semua hal-hal ini. Di luar sana di masyarakat banyak yang seperti ini. Kita jangan pula yang ikut-ikutan. Dan kalian juga sudah saya tugaskan untuk melihat semua permasalahan yang ada di masyarakat tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba. Nah, jadi tugasnya sekarang sudah saya bagi kelompok kemarin kan? Sudah dapat semua kelompoknya? Sudah dibawa bahan-bahannya? Oke, sudah. Jadi tugasnya kelompok 1 membuat poster, boleh gambar, boleh tulisan-tulisan, sekreatif kalian tentang permasalahan yang ada di masyarakat berkaitan tentang tawuran atau perkelahian antar pelajar. Kalian tuangkan di situ. Lalu kelompok 2 materinya tentang minuman keras. Kalian tuangkan semua efek negatifnya dan semua hal-hal yang tidak baik dari minuman keras. Lalu kelompok 3 tentang narkoba. Ayo silakan dikerjakan. Buatlah sesuai dengan apa yang sudah kalian amati selama 1 minggu dari pertemuan lalu sampai pertemuan hari ini. Ini konsepnya mau buat apa? Tipografi atau ilustrasi gambarnya? Tulisan ya. Oh, buat anak membagi. Dampak dari kalau dia masuknya Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya, itu konsepnya gambar apa itu? Miras, Pak. Miras ya. Oke. Bagus. Nanti kita tunggu kelompok lain supaya kita presentasi ya. Kelompok 1 udah selesai? Sedikit lagi. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Sudah selesai? Sudah ya, baik. Jadi kita sudah membuat poster sesuai dengan pengamatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, maka setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang dibuatnya. Dan bagi kelompok yang belum maju, dia dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok yang maju. Bisa?
Oke, baik, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Untuk kelompok yang belum maju diperhatikan, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan apa itu perkalian antar remaja. 1. Meningkatkan kesadaran akan bahaya tawuran dan pentingnya saling menghormati antar tawuran. Dan poin 2, membangun dialog terbuka di lingkungan sekolah yang Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah presentasi. Selanjutnya dari kelompok 2. Oke, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Miras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pierre. Pada Pierre kami persilakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewakilkan dari kelompok 3. Miras itu suatu yang haram, tapi kenapa Allah bilang dalam Al-Quran di dalam miras terdapat manfaatnya walau sedikit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari atas. Selanjutnya akan dijawab oleh Cila. Allah memang menyebut dalam Al-Quran bahwa dalam khamr atau miras itu ada manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya. Namun mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau miras bisa memberi manfaat, namun itu sangat kecil, seperti untuk pengobatan atau bisnis. Tapi karena lebih banyak membawa kerusakan pada akal, kesehatan, dan moral, maka Allah mengharamkannya demi kebaikan manusia. Selanjutnya dari kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Di dalam Islam, narkoba itu haram. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah hamar dan setiap yang hamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, kenapa mereka itu bisa terjerumus? Biasanya karena pengaruh teman, lingkungan, atau pengen bilang keren lah. Jadi di sini kami ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Kenapa banyak remaja tergoda pakai narkoba? Jadi kita sebagai remaja ini contohnya seperti itu narkoba. Kenapa kita ingin tahu? Kita remaja ini pengen merasai hal-hal yang baru. Jadi kita cobain narkoba itu, kita rasakan apa sih rasanya. Jadi sering kecanduan ataupun karena lingkungan keluarganya, lingkungan bermainnya, itu yang bisa membawa remaja itu untuk menggunakan narkoba tersebut. Oke, jadi terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah maju. Kita berikan dulu tepuk tangan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita berikan apresiasi yang terbaik, karena apa yang kalian presentasikan di depan itu merupakan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, apa yang sudah kalian amati gitu ya. Setelah kita belajar presentasi, kali ini kita akan melakukan ice breaking. Boleh semuanya berdiri di kursinya masing-masing. Ikuti apa yang ada di depan ya, apa yang ditampilkan di depan, ikuti. Pukul-pukul. Siap-siap. Lambaikan tangannya. Lari di tempat.
Terima kasih, tepuk tangan lagi. Oke, jadi itu tadi ice breaking kita. Semoga apa yang kita buat tadi bisa membuat pikiran kita refresh lagi. Ini saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Cara pengerjaannya mencari 10 kata, 10 kosakata yang berkaitan tentang materi kita. Dari berkelahi antar pelajar, narkoba, dan juga miras. Nah, kata itu nanti dibuat garis. Misal bisa garisnya ke samping, ke bawah, atau menyilang. Ya, ini saya bagikan. Waktu pengerjaannya hanya 3 menit. Di blok gitu kan, Pak? Iya, digaris saja, digaris. Oke, sudah, kumpulkan ke teman kelompoknya, 1 orang. Letakkan di atas meja saya. Oke, terima kasih. Saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan lalu, hari ini, dan yang sudah kalian presentasikan. Berupa soal asesmen melalui Google Form ke dalam grup. Jadi kalian silakan gunakan handphonenya. Jawab apa yang sudah kalian pahami dan sudah kalian ketahui. Ya. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, sudah selesai. Nanti jawabannya akan saya periksa agar saya tahu apa yang saya jelaskan kalian pahami dengan baik atau tidak. Jadi, pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup baik. Kalian juga sudah aktif. Dari apa yang kita pelajari, dari apa yang sudah kalian presentasikan, maka bisa kita simpulkan bahwa perkelahian antar pelajar itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Bahkan di awal tadi kita lihat video tadi, sampai ada korban terbunuh. Apalagi miras, segala macam jenisnya. Ada yang mungkin anggur merah, ada yang soju dan lain sebagainya. Orang yang mengkonsumsi itu akan melahirkan kemudaratan, keburukan untuk tubuhnya dan bagi lingkungannya. Sampai yang terakhir juga narkoba. Kira-kira dari proses pembelajaran kita, hal apa yang kamu pahami? Ya, silakan Fani. Saya dari pembelajaran ini, Pak, saya memahami bahwa miras, narkoba, dan lainnya itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Miras, narkoba, dan lainnya sangat berbahaya, benar. Jadi itu ya, itu pemahaman yang harus kita pahami dengan baik. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Tadi sudah kita simpulkan bahwa semua hal ini merupakan penyimpangan yang harusnya kita jauhi. Jangan sampai kita pula yang terjerumus dalam hal yang menyimpang tadi. Jadilah pelajar yang islami. Bagaimana Pak pelajar yang islami? Yaitu pelajar yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Catatan pentingnya, sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kedepannya, beralih ke bab berikutnya, yaitu bab mengenai adab menggunakan media sosial. Jadi di rumah bisa kalian amati juga, bisa kalian cari referensi terbaru, gitu ya. Demikian pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.